Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan bercerita tentang laki-laki yang menikah dengan jin muslimah yang cantik. Oke, langsung saja masuk di ceritanya. Sebutlah namanya Ihsan. Ia seorang yang istimewa. Mudah keluar air matanya bila mengingat Allah dan merasakan hal-hal yang menyentuh hatinya. Sering basah matanya dalam sholatnya. Sudah tidak mencintai dunia, uang, materi, dan yang lainnya yang bersifat duniawi. Bila pun punya uang, selalu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain yang lebih memerlukannya. Hatinya bersih, kuat, tidak tidur dan tidak makan berhari-hari. Tidak takut oleh manusia, siapapun, bila menyangkut kebenaran yang ia bela. Ia seorang mukasyafah, sehingga biasa berdialog dengan roh mursyidnya yang sudah meninggal. Tentu kemampuannya luar biasa. Ia orang yang sudah sangat spiritual. Dalam cerita ini, semua nama yang saya sebutkan bukanlah nama aslinya. Ihsan, sahabat saya ini, sudah hampir setahun sejak mengalami kasyaf atau tersibaknya alam rohani atau tabir spiritual. Sudah biasa berdialog dengan gurunya yang bernama Syekh Habib Syahwarni yang sudah wafat 10 tahun yang lalu. Sejak menjadi seorang mukasyafah, gurunya terus membimbing hidupnya. Menurut Ihsan, suatu malam gurunya didampingi beberapa muridnya di alam sana, menawarinya sesuatu. Ihsan, ini ada jin muslim di antara kita. Namanya Syekh Maulawi. Ia berumur 400 tahun. Ia mempunyai putri yang bernama Ita. Umurnya 200 tahun. Ita masih gadis. Syekh Maulawi tertarik padamu oleh kesalehanmu dan kekuatanmu dalam memeluk agama. Kami semua di sini menawarkan padamu untuk menikah dengan Ita binti Maulawi. Bagaimana pendapatmu? Silahkan kamu pikirkan dan pertimbangkan. Tentu saja Ihsan kaget luar biasa. Menikah dengan jin, tidak pernah terbayang sedikit pun sebagai murid Syekh Habib Syahwarni kemudian akan dinikahkan dengan jin. Ini sangat mengagetkan dan sama sekali baru mengalami tawaran seperti ini. Mendengar pun pernikahan antara manusia dan jin belum pernah. Mau menolak, ia sangat takzim pada gurunya dan para muridnya yang hadir. Menyatakan mau, tidak terbayang bagaimana jadinya dan nantinya. Dalam kebingungannya ia mendesah, menurut Syekh bagaimana? Ini hanya tawaran, bersedia syukur, tidak pun tidak apa-apa. Kalau menurut Islam bagaimana? Saya kan manusia. Tanya Ihsan lagi, ingin tahu bagaimana dari sudut hukum agama. Tidak ada larangan, jawab gurunya dengan kalem. Pikiran Ihsan masih terus diliputi kebingungan. Selama berbulan-bulan saja ia bisa berdialog dengan gurunya tersebut secara rohani.
Ihsan sudah terbiasa melihat jin. Oleh jin-jin kafir yang buruk rupa, yang wajahnya semrawut, tidak beraturan, sering sekali menggoda perjalanannya, agar niatnya menemui dan berguru kepada Syekh Syarwani mundur, batal, dan tidak jadi. Ini adalah ujian beratnya. Ia harus mengalahkan godaan-godaan makhluk halus itu. Awalnya kaget luar biasa dan sangat takut ketika ia mampu melihat sosok jin-jin itu. Ada yang mentertawakan perjalanannya sambil bergelantungan di sebuah pohon di tengah malam. Ada yang menghalangi jalan kakinya. Ada yang menumpangi motor yang dikendarainya di jok belakang. Ada yang menebarkan bau busuk. Ada yang menyerupai wanita cantik dan telanjang bulat mengajaknya bersetubuh. Ada yang menirukan suara ibunya atau istrinya memanggil-manggilnya ketika sedang berjalan. Semua itu terjadi antara jam 11.30 malam hingga jam 4 subuh. Ketika ia sering berjalan kaki ke sebuah tempat pertemuan dengan gurunya. Lama-kelamaan matanya jadi biasa dan tidak kaget melihat jin-jin penggoda itu. Mereka selalu muncul setiap malam di tengah perjalanan ketika Ihsan menemui gurunya di tempat tersebut. Mereka menggoda dan menakut-nakutinya. Oleh keyakinannya kepada Allah, Ihsan tidak takut, bahkan semakin berani mengusirnya, dan bahkan sering menantangnya untuk tarung karena kesal. Kebanyakan jin-jin penggoda itu kabur, lari ketakutan setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi. Tetapi bukan hanya jin kafir yang buruk rupa itu yang dia lihat. Sering juga jin-jin muslim menyapanya. Mereka ini sosoknya lain. Tubuhnya ada yang wangi, bersih, tampan, dan cantik. Tapi ukurannya tinggi-tinggi dan besar-besar. Umurnya ratusan tahun. Ada yang sedang memegang tasbih berzikir kepada Allah. Ada yang sedang khusyuk beribadah dan sebagainya. Melihat mereka, Ihsan sudah biasa. Tetapi ditawari menikah dengan jin yang berbeda jasad, beda dunia, dan beda alam, sama sekali tidak terbayangkan olehnya. Akhirnya, bakti dan hormat pada gurunya mengalahkan keraguan dirinya. Bagi Ihsan, Syekh Habib Syarwani di alam ruh atas izin Allah telah membukakan kasyafannya, yang membuatnya bisa melihat dan berdialog langsung dengannya. Ihsan akhirnya menyatakan siap dengan hati bulat, ikhlas, dan pasrah. Singkat cerita, proses pernikahan pun dilangsungkan, disaksikan gurunya dan roh-roh yang hadir dengan suasana sangat hikmat. Ihsan dinikahkan dengan Ita binti Maulawi, seorang gadis jin muslimah yang berumur lebih dari 200 tahun. Mas kawinnya cukup hanya membaca surat Al-Fatihah. Mertuanya bernama Syekh Maulawi adalah jin yang sangat dihormati di kalangan jin muslim di alamnya. Resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Bagaimana gambaran dan kesan Ihsan tentang Ita, istrinya di alam jin itu? Ia menceritakannya kepada saya. Ia memakai kerudung dan Masya Allah cantiknya bukan main. Tubuhnya harum, tingginya sekitar 4 meter.
Setelah menikah, saya memanggilnya Umi. Dia memanggil saya Abi. Sikapnya tawadu luar biasa kepada suami. Bahasanya santun, sifatnya halus, dan kecantikannya belum pernah saya lihat pada manusia. Saya belum pernah melihat wajah secantik itu. Beberapa hari dari itu, Ihsan bercerita tentang bulan madunya. Walaupun tinggi Ita sekitar 4 meter, tapi ketika dia sebagai istri dan menemui suaminya, ia merubah ukurannya menjadi ukuran manusia biasa atau normal. Suatu saat Ihsan memulai ceritanya. Ia diajak Ita berjalan-jalan berkeliling ke alamnya. Alam jin tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Ada pengajian, ada sekolah, kampus, masjid, dan bangunan-bangunan lainnya. Sama dengan manusia. Mereka memiliki peradaban. Tapi itu peradaban jin. Bedanya, bentuknya aneh-aneh, berbeda dengan di alam manusia. Ihsan sangat sadar, alias bukan bermimpi. Selama berkeliling, perasaannya dipenuhi aneh dan aneh, takjub serta takjub, heran dan heran atas apa yang dialaminya di alam yang berbeda. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah, tentu rumahnya Ita. Tinggi, luas, bentuknya aneh, tidak seperti rumah yang ada di alam manusia. Kamar Ita harum dan bersih. Barang-barangnya pun tertata rapi. Di atas tempat tidur, mereka mengobrol dan bercumbu. Selain sangat cantik, tubuh Ita tercium harum dan bercahaya. Maklumlah ia jin yang rajin beribadah. Singkatnya, aneh juga. Ihsan merasakan kepuasan persis seperti dengan manusia. Bahkan terasa lebih nikmat, kata Ihsan. Ita tidak akan pernah hamil. Persenggamaan jin dan manusia tidak akan menghasilkan kehamilan. Karena perbedaan zat makhluk, manusia fisik, jin non-fisik. Sejak itu, kata Ihsan, Ita selalu datang di mana Ihsan memerlukannya. Ngobrol berdua dengan penuh santun dan etika sebagai istri yang saleh, suntangan, menunduk, dan tidak pernah bersuara keras. Saling mengingatkan beribadah kepada Allah, saling menasihati untuk sabar dalam menghadapi masalah masing-masing. Tidak ada suasana sedikit pun dari Ita yang mendominasi Ihsan dari istri aslinya yang manusia, yaitu istri pertamanya. Bahkan dalam banyak kesempatan, Ita selalu mendorong Ihsan untuk harmonis dengan istrinya dan anak-anaknya, menyayangi dan memperhatikan keluarga. Kehadiran Ita tidak sedikit pun mengganggu keberadaan keluarga Ihsan, karena tidak ada nafkah yang harus dikeluarkan. Tidak ada waktu yang terambil, nafkahnya paling hanyalah doa. Perhatiannya bukan fisik, tapi rohani. Kemana Ihsan pergi, Ita bisa dipanggil dan datang, atau ia yang datang sendiri. Makanan Ita sebagai jin muslim dan makhluk adalah saripati-saripati makanan. Pernikahan itu kini sudah berumur 1 tahun. Hingga sekarang tetap saja rukun dan damai. Ihsan merasa sangat bahagia. Demikian juga Ita.
Kepada istri pertamanya, Ihsan tidak pernah menceritakan peristiwa poligaminya ini karena tidak perlu dan tidak akan mengerti. Toh keluarga tidak terganggu sedikit pun. Demikianlah menikah dengan jin bisa terjadi, tapi bukan syariat dan tidak dianjurkan oleh agama. Tidak ada yang perlu dicontoh, apalagi menikahnya dengan tujuan-tujuan sesat seperti dilakukan sebagian orang yang menginginkan hal-hal tertentu seperti kekayaan, kesaktian, kekebalan, dan lain-lain. Ihsan maupun Ita dalam peristiwa di atas, keduanya tidak menginginkan atau merencanakannya dan bahkan membayangkannya sama sekali. Ihsan sendiri bersedia karena ditawari gurunya, Ita karena tawaran bapaknya. Pernikahan mereka dilandasi agama, tidak atas dasar lain-lain. Sampai di sini cerita tentang menikah dengan jin. Kisah ini saya ambil dari Facebook. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di cerita horor seru lainnya. Terima kasih.